Brigade Al-Qassam sudah membunuh 1.500 tentara Israel. أنه بعد أي قصف جديد من الاحتلال سنوسع الدائرة لتشمل إردود ودير السبع. Sebuah pesan publik dari pemimpin Hamas di Gaza Yahya Sinwar mengatakan jika Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, telah menargetkan lebih dari 5.000 tentara dan perwira Israel. Sinwar juga mengatakan brigade tersebut telah membunuh sekitar 1.500 orang. Banyaknya korban tersebut hanya dilakukan oleh Brigade Al-Qassam, belum dari pasukan yang lainnya juga. Sinwar selalu mengumumkan pencapaian kelompok pejuang Palestina tersebut dalam perang melawan Israel. Hamas sedang menghadapi pertempuran sengit, penuh kekerasan dan belum pernah terjadi sebelumnya melawan Israel, kata Sinwar dalam pidato politiknya. Dia juga mengklaim bahwa Hamas sedang dalam perjalanan untuk menghancurkan pasukan pertahanan Israel. Hamas mengatakan tidak akan pernah tunduk pada persyaratan pendudukan, tuturnya. Sementara itu, jumlah kematian versi IDF adalah per 10 dari apa yang dituduhkan oleh pemimpin dari Palestina tersebut. Dia mengklaim bahwa sekitar 3.500 tentara Israel terluka parah dan juga cacat, sedangkan lainnya tewas. Lebih lanjut, dia mengatakan Hamas telah menghancurkan seluruhnya atau sebagian 750 kendaraan militer Israel. Meski IDF belum memberikan angka resmi, namun Komandan Korps Teknologi dan Pemeliharaan IDF, Brigjen Jenderal Ariel Shima, mengatakan bahwa banyak kendaraan yang rusak parah akibat dihantam oleh pejuang Palestina. Sebelumnya, Kepala Politbiro Hamas Ismail Haniyah kembali ke Qatar dari Kairo untuk berdiskusi dengan para pejabat kelompok di pengasingan mengenai proposal Mesir untuk gencatan senjata selama 2 minggu yang bisa menjadi gencatan senjata permanen jika Hamas setuju untuk mengizinkan pemerintah teknokrasi Palestina mengambil kendali Gaza dan secara bertahap membebaskan seluruh sandera Israel dengan imbalan pembebasan sejumlah tahanan Palestina. Namun di sisi lain, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan kembali pendiriannya yang sudah lama bahwa serangan Gaza tidak akan berhenti sampai Hamas dihancurkan. Kami memperdalam perang di jalur Gaza, kata Netanyahu. Kami akan terus berjuang sampai kemenangan penuh atas Hamas. Itulah satu-satunya cara untuk mengembalikan para sandera, melenyapkan Hamas dan memastikan bahwa Gaza tidak lagi menjadi ancaman bagi Israel. Di sisi lain, Netanyahu mengakui kerugian yang sangat masif yang ditimbulkan perang terhadap tentara IDF. Kami melakukan segalanya untuk melindungi kehidupan para pejuang kami, kata Netanyahu, tetapi ada satu hal yang tidak kami bisa lakukan, yaitu meraih kemenangan. Kita akan terus melakukannya. PBB akhirnya tegas beri hukuman ke Israel. Perserikatan Bangsa-Bangsa akhirnya mengatakan jika serangan Israel ke Jabalia sebagai kejahatan perang dan layak mendapatkan hukuman.
Kantor Hak Asasi Manusia PBB mengatakan pada Rabu 1 November 2023 bahwa serangan udara yang dilakukan oleh Israel ke kamp pengungsi di jalur Gaza, Palestina termasuk kejahatan perang besar. Serangan udara pasukan Zionis yang menargetkan kamp pengungsi Jabalia sebanyak 2 kali dalam 2 hari itu menghabisi dan melukai banyak orang. Menurut kantor berita pemerintah yang dikelola oleh Hamas, sedikitnya 195 penduduk Palestina menjadi korban dalam serangan Israel di kamp pengungsi, sedangkan 120 orang lainnya masih tertimbun di bawah puing-puing bangunan. Korban luka mencapai hingga 700 orang. Israel mengklaim serangannya pada hari Selasa berhasil melumpuhkan komandan tertinggi dalam serangan itu. Mengingat tingginya jumlah korban sipil dan skala kehancuran setelah serangan udara Israel di kamp pengungsi Jabalia, PBB memiliki kekhawatiran serius bahwa ini adalah serangan yang tidak proporsional yang bisa menjadi kejahatan perang, unggah kantor berita tersebut di media sosial X seperti dikutip dari AFP. Militer Israel menyerang Gaza secara brutal sebagai balasan atas serangan terparah selama beberapa dekade terakhir. Para pejuang Hamas berhasil menembus baris pertahanan Israel dari Gaza pada 7 Oktober dan telah menghabisi hingga 2.000 target. Sementara itu, maksud dari kejahatan perang yakni apabila serangan militer sengaja menargetkan warga sipil atau dampak kerusakan yang diterima warga sipil lebih besar dibandingkan keuntungan militer. Pengadilan Kriminal Internasional merupakan satu-satunya otoritas hukum internasional independen yang menjalankan investigasi terhadap genosida, kejahatan perang, serta kejahatan kemanusiaan, tetapi Israel merasa apatis karena bukan termasuk anggotanya.